Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Sekarang kita mempelajari tentang aku pribadi yang unik. Setiap manusia itu unik. Artinya, tak ada satu orang pun yang memiliki kesamaan dengan yang lain. Bahkan manusia sekembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh, lebih dalam dari apa yang kita lihat, apa yang bisa kita dengar, dan apa yang bisa kita katakan. Manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini sungguh disadari oleh semua manusia, termasuklah kita. Sebagai manusia, sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri bahwa Yesus adalah teladan yang utama dan pertama. Kita jangan pernah seperti orang yang tidak bisa menerima diri apa adanya. Anak-anak ibu sekalian, saya pernah membaca sebuah kisah, cerita tentang kisah seorang gadis yang melakukan operasi plastik supaya hidungnya terlihat mancung. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan? Pastinya tidak, anak-anakku yang terkasih. Lalu yang berikutnya, anak-anak ibu, bagaimana kita untuk mengetahui hal-hal pokok tentang manusia sebagai pribadi yang unik? Yang pertama, kita akan menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Tentu pasti tidak mudah. Banyak remaja yang sering kali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Contohnya, ketika melihat temannya yang lebih kaya, ada orang berpikiran, mengapa saya dilahirkan dari keluarga yang miskin? Ketika ada teman-teman kita melihat temannya yang lebih cantik, lebih ganteng dari dia, dia berpikir, mengapa saya diciptakan berbeda dengan mereka? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan yang tidak bisa kita menerima diri kita apa adanya. Kita tidak bisa menerima keberadaan kita apa adanya. Akan tetapi, kita lebih cenderung menyamakan kita dengan orang lain. Menyamakan kita dengan orang lain. Hal itu yang tidak cocok dengan sabda Tuhan. Lalu hal yang kedua, anak-anak ibu, orang yang berpikir seperti itu rupanya belum menyadari bahwa hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmania, apa yang melekat pada dirinya sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Misalkan seperti tadi, misalkan dia kurang putih menurut dia, warna kulitnya hitam. Itu ada faktor keturunan dari kedua orang tuanya. Jadi itu harus kita sadari bahwa hal tersebut merupakan ada faktor keturunan dari kedua orang tua atau sanak saudara kita. Lalu hal yang ketiga, sikap yang tidak bisa menerima diri bisa menumbuhkan rasa iri hati, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk menjadi sama seperti orang lain. Ketika ada orang yang pengen seperti orang lain, akhirnya pun dia melakukan segala cara untuk sampai kepada tahap tersebut. Dia ingin menjadi orang lain yang lebih cantik menurut dia dari dia, yang lebih ganteng menurut dia dari dia. Hal itu tidaklah baik. Kitab suci Perjanjian Lama yaitu Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
ini terdapat dari teks ini ada beberapa hal pokok yang bisa kita lihat. Yang pertama, waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, Allah merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupanya. Yang kedua, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus, di mana Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Hal yang berikutnya, muncul pertanyaan dari dalam diri kita. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia itu secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Yang ketiga, sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri menjadi pengikut Yesus yang paling baik untuk manusia. Dan hal yang terakhir dari materi kita ini adalah Yesus adalah teladan kita. Maka sebagai manusia kita harus menyadari dan mengerti serta menerima diri kita apa adanya. Dengan demikian, kita semakin menerima diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang unik dan mulia. Kita harus sanggup menerima dan mengisi diri kita dengan melaksanakan segala kehendak Allah. Kehendak Tuhan yang lebih baik dari segala sesuatunya.
Bagaimana mau kita pernah membuat